aku tidak pernah melihat Rasulullah setergopoh-gopohnya menuju masjid kecuali untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu derajatnya tinggi sekali. Sunnah muakkad. Makanya dalam hadis yang lain, apa kata beliau? Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun, lebih baik, minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu kata Kanjeng Nabi lebih baik daripada dunia dan bersama isinya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa' rabbih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab usul fiqih, yang pada malam hari ini kita sudah sampai kepada bab al-mandub. Mandub istilah lainnya yang populer kita kenal dengan sunnah. Tapi sunnah di sini yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah ada 2. Sunnah sebagai status hukumnya, yang kedua sunnah sebagai masdarul hukmi. Masdarul hukmi itu sebagai sumber hukum. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan, mesti kembali kepada sunnah, harus sesuai dengan sunnah, mesti mengikuti sunnah. Semua ucapan itu adalah benar. Tapi yang perlu kita rinci adalah mesti kita membedakan sunnah sebagai sumber hukum dan sunnah sebagai status hukum. Itu ada 2 hal yang mesti kita pahami dengan baik, karena keduanya berbeda sekali. Kalau sunnah sebagai masdarul hukmi atau sebagai sumber hukum, pasti kepada siapa lagi kita kembali kalau bukan kepada Kanjeng Nabi. Makanya dalam hal ini Bapak-bapak sekalian, dalam kajian usul fikih ada syarat, minimal 3 syarat yang harus kita lengkapi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah. Jadi enggak asal-asal mencontoh begitu. Kalau 3-tiganya ini tidak ada, maka semangat mengembalikan kepada sunnah, semangat mencontoh Rasulullah nanti jadi batal. Yang pertama, syaratnya namanya mumasalah. Mumasalah itu kalau bahasa kita copy paste. Kalau kita fotokopi tuh bawa selembaran, yang kita fotokopi ada sekitar 10 baris. Bang, tolong fotokopikan ini 10 lembar. Aslinya 10 baris. Pasti hasil fotokopinya itu juga nanti keluar 10 baris. Kalau kita fotokopi 10 baris, begitu keluar hasilnya jadi 12 baris, wah itu bahaya itu. Jadi begitulah kita kepada Rasulullah. Itu satu syarat. Jadi mumasalah, copy paste. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, itu semua harus mengcopy paste dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam ibadah, dalam akidah. Nah, ini yang paling penting kan? Kalau dalam akidah semua kita sepakat ya,
Para ulama sepakat dalam akidah ini Nabi memberikan contoh kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita umatnya yang hari ini sudah dijarak, dipisah dengan jarak 1400 tahun. Dalam akidah ini kita pun mesti mengcopy paste. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang mencederai keimanan kita, tidak ada kompromi dalam akidah. Prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Jadi mau bagaimana ceritanya tuh? Wah, kan sekarang beda Pak Ustadz, zamannya dulu kan zaman onta, sekarang udah zaman Toyota katanya kan. Nggak bisa. Dalam hal itu mesti mengcopy paste. Dalam ibadah, kalau dulu Nabi 1400 tahun yang silam, beliau sholat maghrib dengan sholat 3 rakaat, maka hari ini umatnya pun yang mencintai beliau, yang menjadikan beliau satu-satunya sumber, kalau umatnya hari ini sholat maghrib mesti 3 rakaat, nggak bisa 4, atau didiskon jadi 2 aja dah, nggak bisa. Tahu subuh barangkali kan lagi fit tuh, masih segar nih, gimana DKM musyawarah, mulai hari ini sholat subuh kita tambahin deh 1 rakaat lagi begitu, jadi 3 rakaat gitu ya. Kan ini masih sehat, masih segar, nggak bisa. 3 rakaat itu meskipun jumlahnya bertambah, tapi malah menjadi batal. Itu dalam ibadah. Ini contoh-contohnya aja. Dalam muamalah itu copy paste-nya begini. Kalau dulu Nabi mencontohkan kepada kita, misalnya dalam agar barang-barang orang lain, saudara kita, menjadi halal kita pakai, maka tahapannya adalah Nabi selalu memastikan minta izinnya dulu, baru dipergunakan, baru dipakai. Contoh misalnya, bapak-bapak di sini Dian Asri, mungkin depan rumahnya ada pohon rambutan, pohon mangga, terus kita lewat di situ, lewat habis sholat Zuhur, haus banget lagi. Mana rambutan merah delima ya, rambutan Binjai Medan, manis banget ini. Petik entar baru diminta izin, nggak boleh. Terus bagaimana copy pastenya? Minta izin dulu baru dimakan. Jangan udah makan, udah kenyang, baru nyari-nyari orangnya. Iya, kalau misalnya ketemu, kalau enggak bagaimana judulnya? Nah itu diantara contoh-contoh copy paste. Kalau dijabarkan sih panjang ya, tapi itu contoh-contohnya aja. Kemudian syarat yang kedua, ala ajlih. Ala ajlih ini apa? Sesuai aspek hukum. Maksudnya bagaimana? Kalau Nabi katakan ini haram, maka umatnya hari ini pun mesti mengatakan itu haram. Kalau Nabi katakan ini sunnah, kita pun mengatakan sunnah. Kalau Nabi katakan ini mubah, kita pun mengatakan mubah. Jadi nggak bisa kita modifikasi, nggak bisa. Dari aspek hukum, apa yang beliau sampaikan, itu pula lah yang kita kerjakan hari ini. Itu 2. Yang ketiga, syarat ittiba' atau syarat mengikuti Rasulullah min ajlih. Min ajlih ini momentum. Contoh kalau Nabi dulu di periode Mekah, tahapan-tahapan dalam mendidik para sahabat dan umat itu, Nabi mendidik dulu, dikasih tahu, dijelaskan tentang iman, dijelaskan tentang akidah, dijelaskan tentang Allah, dijelaskan tentang neraka, dijelaskan tentang surga. Semua udah rapi, baru Nabi masuk tuh belusukan, ngajak yang lain. Jadi Nabi nggak mungkin langsung ngajak orang, tok, Assalamualaikum, ayo sholat Pak, ayo ini Pak, ayo ini. Tapi belum dikasih pendidikan. Ini nanti akibatnya akan terjadi penolakan. Jadi mesti ada taskib, pendidikan dulu, dikasih tahu dulu, diajarin dulu, baru deh bareng-bareng berjuang begitu. Dan itu berlaku dalam ibadah, dalam akidah, juga dalam muamalah. Jadi 3 syarat ini mesti kita kantongin manakala kita ingin mengambil Nabi sebagai qudwah ataupun contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dari segi masdarul hukmi, Nabi sebagai sumber hukum. Nah, malam hari ini yang kita ingin kaji adalah dari aspek hukumnya, mandub ataupun sunnah.
Apa itu mandub? Di sini muallif memberikan penjelasan kepada kita, mandub adalah wa istilahan, langsung menurut istilah, ma talaba syari'u fi'lahu min ghairi ilzam wa rattaba ala imtisalihil madha was sawab wa laysa ala tarkihi dhammu wal iqab. Ini definisi mandub atau sunnah yang hampir disepakati oleh seluruh ulama. Apa artinya ini? Mandub adalah segala apa-apa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang kalau kita mengerjakannya itu bentuk perintahnya tidak terlalu tegas. Kalau wajib ilzam, tegas. Aqimus shalah wa atuz zakah, tegas. Itu namanya wajib. Kalau mandub, Allah perintahkan. Tapi dalam rangka memerintahkan yang mandub-mandub ini, Allah nyatakan di dalam berbagai ayat, dirangkum disimpulkan oleh para ulama, ghairu ilzam, tidak terlalu tegas. Warattaba 'alal imtisalil madha, maka orang-orang umat Rasulullah yang mengerjakan mandub ini, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pujian dan pahala. Terus walaysa 'ala tarkihi dhamm wal iqab, tapi misal kata enggak dikerjain, tidak berdosa dan tidak diiqab. Mandub ataupun sunnah, misal kata kita tidak mengerjakan, tidak berdosa dan tidak diiqab. Cuman rugi pasti. Ya, rugi pasti. Nah, ini sinonimnya banyak Bapak-bapak sekalian. Sekedar mengingatkan saja supaya nanti dalam perjalanan kita melaksanakan amal ibadah baik di masjid maupun di luar masjid, ini menjadi acuan. Jadi kalau nanti kita mendengarkan mandub, oh berarti sunnah. Yang ketiga an-nafilah, sama. An-nafilah juga sama. Yang keempat istilahnya al-mustahab, sama. Yang kelima at-tatawwu'. Kalau ada ustadz nanti menjelaskan dengan at-tatawwu', itu berarti sunnah, berarti mandub. Yang keenam, sinonim daripada sunnah ini al-fadilah. Jadi ada 6 istilah. Kalau di kitab lain masih ada tambahannya lagi, tapi 6 ini saja kita cukup memahami. Insya Allah ini sudah lebih daripada cukup modal kita untuk mendeteksi berbagai amal-amal soleh yang harus kita kerjakan. Jadi 6 istilah ini sama. Sunnah, mandub, nafilah, gitu ya. Meskipun ada beberapa ulama yang membedakan. Contoh di sini, wa minal ulama. Nah, dari sebagian ulama apa itu? May yaqulu yusamma manduban idza kanat maslatuhu ukhrawiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau istilah mandub dipakai itu fokusnya yang berorientasi kepada ukhrawi. Begitu ya. Kemudian wa irsadan, kalau irsad fadilah ini tambahin lagi. Idza kanat maslatuhu dunwiyah. Jadi kalau berkaitan dengan maslahat-maslahat dunia, namanya di sini irsyad, fadilah. Tapi kalau mandub, sunnah, itu sebagian ulama berpendapat sesuatu pekerjaan yang terus-menerus dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita kemudian mendapatkan penjelasan, ternyata tadi berangkat dari definisi tadi, seluruh perbuatan-perbuatan yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala dan pujian, tapi misal kata kita tinggalkan tidak berdosa. Ternyata Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, derajat mandub itu sendiri pun ada, tidak sama. Yang pertama di sini, laisat mandubatu ala darajatin wahidah. Nah, kata muallif, mandub itu pangkatnya, derajatnya enggak satu macam. Min jihatin nadbi ilaiha bal mutawawitatun bi'tibaratin. Akan tetapi dia ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama kata beliau, sunnah ataupun mandub ataupun nafilah itu derajat yang paling tinggi ini nih. Apa namanya? Sunnatun muakkadatun.
Jadi kalau kita dengarkan penjelasan guru-guru kita, ini apa hukumnya Pak Ustaz? Sunnah muakkad. Berarti itu menunjukkan sunnah itu tinggi sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan hampir-hampir pada derajat wajib. Sunnah muakkadun. Apa contohnya? Wahiyya madawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imtisalihi wa rubbama ma'a iktiranihi bil hussi alaihi qawlan mislu salati raq'at at-tatawwu'i qabla salati subuhi faqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila ar-raq'ataini qabla al-fajar. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh dua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa contohnya? Yang sunnah ini derajatnya sunnah muakkadah. Di sini contohnya kata muallif adalah berangkat dari satu buah hadis tadi yang muttafaqun alaih. Apa itu? Kata Aisyah, ibunda kita, aku tidak pernah melihat Rasulullah setergopoh-gopohnya menuju masjid kecuali untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu derajatnya tinggi sekali. Sunnah muakkad. Makanya dalam hadis yang lain apa kata beliau? Rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairun, lebih baik minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu kata Kanjeng Nabi lebih baik daripada dunia dan bersama isinya. Masya Allah. Jadi ini mah target ya. Andaikan kata kita tahajud lewat, witir nggak sempat, jangan deh tuh ya ketinggalan yang qobliyah tuh. Makanya saya di sini senang nih. Dian Asri kasih timernya berapa Pak Dekain? 10 menit ada? 10 menit dah ya. Kalau ada yang telat-telat, yang agak lama di kamar mandi, masih ke Uber. Ya, ada di masjid lain cuma 5 menit subuh. Subhanallah. Enggak mau berbagi dia itu mah ya. Pengennya masuk surga tuh sendirian gitu ya. Bahkan kalau di Masjidil Haram kalau kita lihat itu lama itu kalau subuh. Supaya apa ini? Supaya semua kebahagiaan. Karena apa? Karena fadilah 2 rakaat subuh itu luar biasa. Nabi menyebutkan lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Masya Allah. Berarti nyaris kalau kita istiqomah, bisa dawam dalam 2 rakaat sebelum subuh, sama dengannya hari ini tanpa kita sadari menjadi orang yang paling kaya di dunia. Itu sama dengannya begitu kan? Yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi. Lisannya nggak mungkin berdusta. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beda sama kita tuh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat campur aduk bagaikan gado-gado dalam berbuat. Kadang kita ngelihat ayat, kadang kita ngelihat hadis, kadang kita dengerin kata guru, tapi banyaknya kita mah pakai perasaan. Kenapa nggak diajak itu sholat tetangga? Nggak enak Pak Ustaz. Nah perasaan lah gitu. Ya perasaan lah. Emang kenapa? Ntar takut tersinggung. Perasaan lah gitu. Nah orang Islam sebenarnya umat Rasulullah tidak berdiri, tidak berbuat, tidak bersikap atas perasaan. Tapi semua kita berangkat dari ilmu ittiba'ur Rasul, mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita berkata, apapun yang kita ambil dari Kanjeng Nabi pasti benar, pasti kebaikan, pasti maslahat. Persoalan orang lain belum melihat kebaikan di situ, itu persoalan waktu. Tapi mesti kita kerjakan, mesti kita sampaikan. Kalau semua mengambil pakai perasaan, walhasil ajaran yang mulia ini jadi tertutup debu-debu hawa nafsu kita semua. Jadi 2 rakaat sebelum fajar ini mesti menjadi program kita. Kalau bisa kita azam gitu ya, azam. Ya Allah, sampai saya mati, bila saya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan safar, saya akan qobliyah subuh sampai akhir hayat saya. Begitu dalam hati kita, nggak usah kencang ngomongnya. Ntar kalau kencang ada yang dengerin kan, tiba-tiba nggak nongol di mesin nih. Mana nih yang janji kemarin gitu? Nah, dalam hati aja gitu. Kita berjanji sama Allah. Itu menguatkan kita.
Dan itu sekaligus menepis dan memudahkan kita untuk melawan bisikan-bisikan setan. Kapan setan mau bisikin, ingat sama janji sama Allah. Oh enggak dah, enggak bisa nih. Pokoknya harus 2 rakaat sebelum subuh. Nah cuman hal-hal seperti ini, karena kalau udah bicara pahala mah emang susah dah tuh ya. Ini yang paling susah nih. Nabi kita pun tercinta dulu itu yang paling susah. Bagaimana memahamkan kepada umat, kepada sahabat tentang pahala itu. Masalahnya pahala itu kan nggak kelihatan, Pak. Seandainya pahala itu kelihatan, mana Nabi nggak perlu repot-repot. Mungkin Makkah dulu itu beberapa bulan turun wahyu, langsung semua ikut Rasulullah. Kenapa? Karena kalau pahala itu dikonversi berbentuk uang, berbentuk dinar, berbentuk dirham, mudah Nabi kita. Kita pun sama hari ini. Kan menyampaikan, meneruskan visi misi Rasulullah kan tugas kita bersama, Bapak ya. Nah, cuman saya ini bahagian yang ngomong deh tuh ya. Nah bapak-bapak nanti bagian yang lain. Ada yang bagian uangnya, bagian ide-idenya, fasilitasnya, macam-macam. Walhasil kita semua harus bekerja sama. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong yang paling tinggi dan paling besar pahalanya dalam Islam adalah tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan dan maksiat. Jadi kalau sholat 2 rakaat sebelum fajar itu sekali lagi adalah derajatnya sunnah muakkad yang paling tinggi itu, yang paling tinggi. Kalau bisa jangan sampai lewat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalankan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua derajatnya adalah sunnatun ghairu muakkadah. Sunnah tanpa terlalu ditekankan, itu artinya ghairu muakkadah. Apa contohnya ini? Ini satu level di bawah yang sunnah muakkad tadi. Wa hiya ma kana minas sunani mimma lam yuzibu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiyamut tatawwu. Jadi contoh sunnah ghairu muakkadah itu adalah muallif di sini memberikan contoh seperti puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah ini ternyata derajatnya masih di bawah 2 rakaat tadi. Ya, terutama bagi yang emang nggak kuat lapar, berarti harus dipilih, disiasatin. Andai kata kita nggak bisa disiplin dalam dawam sholat sunnah, puasa sunnah, maka yang tadi tuh jangan sampai tinggal. Karena ternyata puasa sunnah itu masih di bawah, derajatnya masih di bawah 2 rakaat sebelum subuh. Ya kalau bisa dua-duanya mah mantep dah. Ya, tiap malam bangun ditutup dengan witir, kemudian qobliyah fajar, sholat subuhnya berjamaah, duduk sampai waktu syuruk, maka kata Rasulullah pahalanya seperti umroh tamah 3 kali itu. Enggak tahu saya di Dian Asri ada enggak zamannya yang sampai syuruk? Ya kalau ada alhamdulillah. Waktu syuruk itu sampai matahari terbit setombak lah. Kalau sekarang waktunya mungkin sekitar jam 6 lewat 5.46 ya? Iya, 5.46 betul. 5.46 baru kita sholat 2 rakaat. Sholli sunnatas syuruki raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Habis itu doa dah. Sama kita doa di Multajam, sama kita doa di Hijri Ismail, sama kita doa di Raudhah. Begitu kata Nabi, tamah bagaikan umroh. Umroh sekarang kan mahal juga biayanya. Nah jadi oleh karena itu di dalam Islam umatnya Rasulullah adil semua. Mau yang kaya, yang miskin, yang melarat, semua punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kecuali bagi yang nggak mau. Kalau aliran yang nggak mau sih alasan mah banyak banget gitu ya. Sebakul kita punya alasan kalau aliran yang nggak mau. Maka saya sering sampaikan gini Pak, ada satu doa mungkin bapak-bapak semua juga udah rutin nih, udah wirid. Tapi saya ingatkan lagi barangkali yang belum ada tahu. Doanya kita setiap habis sholat singkat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau bisa jangan tinggal ini setiap habis sholat. Apa artinya ini? Ya Allah ya Rabb, kita merengek tuh Pak kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong aku agar aku ingat kepadamu
bersyukur kepadamu, agar aku bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Itu artinya kita merintih memohon kepada Allah. Karena memang pada hakikatnya, andaikan kita bisa sekarang ini melakukan amal-amal soleh, hakikatnya kita sepakat semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena diizinkan Allah. Makanya perlunya kita mohon sama Allah. Idroksilla billah namanya, selalu terkait kepada Allah. Jangan lepas dah. Makanya ibadah yang tidak boleh tinggal itu adalah ibadah zikir. Karena dimanapun kita berada bisa kita lakukan. Zikirnya apa? Baik, terserah, nggak mesti astagfirullah boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh. Yang penting ingat sama Allah. Insya Allah dengan seperti itu, di antara kelebihan yang didapatkan oleh orang tersebut, dijelaskan ulama, adalah terhindar daripada godaan syaitan. Dan dia condongnya selalu berbuat baik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau rame-rame Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kana yasumu hatta yuqala la yubtiru wa yubtiru hatta yuqala la yasumu. Ini kalau Nabi pun sendiri ternyata bicara tentang puasa sunnah ini, kadang beliau puasa, kadang tidak. Apalagi kalau lagi ada perjalanan jihad, sunnah ditinggalin, karena itu sunnah, ada yang wajib. Tapi kalau tadi, saya kembalikan lagi, kalau yang namanya tadi sunnah muakkad itu seumur hidup Rasulullah tidak pernah ditinggalkan. Itulah indikator qarinah yang menjadikan sholat 2 rakaat itu menjadi sangat penting. Beda dengan sunnah-sunnah yang lain, seperti puasa tadi. Kadang puasa, kadang enggak. Kemudian di sini muallif disebutkan, tapi ini nanti lebih kepada eksplorasinya adalah tentang perbedaan mazhab. Di sini kata beliau, wa kasolati arba'in raka'atin qabla al-'ashri. Ini mungkin ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Apa ini? Ada orang, Rasulullah dulu pernah sholat sebelum asar 4 rakaat, karena ba'diyah asar enggak ada. Saya mah yang pakai 2 rakaat baik, ya silahkan. Dalam hal ini mah enggak apa-apa. Ya. Faqad hassa 'alaihima min ghairi muwazibatin 'ala fi'liha. Nah, oleh karena itu, ini ada 2 derajat sunnah yang perlu kita pahami. Jadi, ketika berbicara tentang sunnah, yang pertama, pikiran kita langsung 1, sunnah sebagai sumber hukum, 2, sunnah sebagai status hukum. Ketika berbicara tentang status hukum sunnah pun ternyata tidak sama. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad contohnya salat 2 rakaat sebelum subuh, ghairu muakkad contohnya puasa sunnah. Yang ketiga, derajat sunnah itu namanya fadilatun wa adab. Fadilah dan adab. Artinya apa? Kalau kita kerjakan ini, kita ngikut kanjeng Nabi, maka derajatnya tidak muakkad, juga tidak ghairu muakkad, tetapi hanya fadilatun wa adab. Cuma kan fadilah dan adab ini luar biasa juga. Ini juga mesti kita dapatkan sebenarnya. Fadilah, begitu ya. Nah, apa ini contohnya? Wa tusamma kadzalika sunnatiz zawaid, atau dalam bahasa yang lain, fadilatun wa adab ini sunnah tambahan. Wa sunnatul adah, sunnah kebiasaan. Wa hiyal af'alun nabawiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi fi ghairi amrit ta'abbud, pada perkara-perkara di luar ibadah. Apa contohnya? Kasifati aqlihi wa surbihi wa naumihi wa libasihi wa masyihi wa rukubihi wa nahwi dzalik. Apa ini? Fadilatun wa adab, yaitu yang berkaitan di luar ibadah. Contoh, aqlihi seperti makan. Dalam urusan makan, andai kata hari ini Allah izinkan kita, Allah berikan kita kekuatan, mampu mencontoh Nabi, mengcopy paste Nabi, cara makan Nabi, bagus. Fadilatun wa adab. Tapi misal kata kita nggak mampu, nggak apa-apa. Contoh bagaimana kalau Nabi? Dalam berbagai riwayat, cara makan Nabi itu yang masyhur, Nabi senantiasa kalau makan pakai 3 jari. Makan pakai 3 jari. Kemudian Nabi itu kebiasaannya dalam makan sebelum lapar.
berhenti sebelum kenyang. Nah, saya ulang lagi nih. Nabi cara makannya satu pakai 3 jari. Yang kedua, dari segi momentumnya tadi, beliau selalu makan belum lapar. Setelah lapar, nanti berhenti sebelum kenyang. Nah, bila ada umat Rasulullah hari ini mau mencontoh banget tuh fadilatun wadab, itu dapat 3-tiganya. Muakkad, ghair muakkad, fadilatun wadab, diborong semua itu. Pertanyaannya, apa iya kita bisa ngikutin Nabi dalam hal cara makan? 3 jari. Ya, Nabi makan 3 jari, makanan sehari-harinya kurma, kismis, tepung-tepung gandum, roti-roti. Ya 3 jari begini mantep dah. Lah kalau kita makan sayur asam 3 jari, bisa apa? Bubur ayam 3 jari. Iya, sayur lodeh. Terus bagaimana ini? Anda berarti nggak mengikuti Nabi. Kenapa emang? Nabi tahu nggak dulu makan 3 jari? Nah, Bapak bisa jelaskan dah tuh. Saudaraku, bila Anda mencontoh Nabi dalam hal itu, ya silahkan, bagus. Kalau kita lagi makan roti, kita contoh Nabi, ya nggak apa-apa, mantap. Cuman kalau ini dijadikan patokan, atau dalam bahasa yang lain, kalau ada orang makan tidak pakai 3 jari, terus kita dituduh tidak ikut sunnah, ini yang pemikiran yang salah. Kemudian yang kedua, caranya tadi, momentumnya bagaimana? Nabi selalu makan setelah lapar, dan selalu berhenti sebelum kenyang. Ikutin dah tuh. Cuman kan kita beda, Pak, kebalikannya ya. Belum lapar udah makan. Makan zuhur nih, makan. Udah nambah 2 kali. Apa iya kita berhenti? Kagak. Habis makan lagi pisang, makan lagi roti, makan lagi bakwan. Sampai begah perut kita, baru berhenti. Ini kalau mau ikutin Nabi ya silahkan, gak ada masalah. Ini adalah fadilatun wa adab. Terus ada nggak Pak Ustadz dari cara makan Nabi yang kemudian derajatnya sunnah atau ghairu sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah? Ada nggak dari makan Nabi? Ada. Apa itu? Sebelum makan mesti mengawali dengan bismillah. Kemudian makan duduk. Nah ini, kalau ada orang makan berdiri, bisa kita tuduh berarti orang ini tidak mengikuti Nabi. Kenapa? Karena makan duduk, makan dalam keadaan duduk, semua manusia pasti bisa. Jadi ini menjadi pembatas juga. Kalau bapak-bapak sekalian bingung membedakannya, mana fadilatu adab, mana muakkad, mana ghairu muakkad, batasannya saya beritahu adalah yang pertama, bila sunnah itu punya potensi dapat dilakukan oleh seluruh umatnya, maka itu minimal derajatnya ghairu muakkad. Tapi kalau tidak semua, itu bisa kita pastikan masuk dalam kategori fadilatun wa adab. Jadi kalau kita mencontoh Nabi dalam hal makan, itu yang perlu kita contoh, yang kita pastikan. Makan, sebelum makan baca bismillah, kemudian ketika kita makan duduk. Wasurbihi, juga dalam minumnya sama ya, makan minum sama. Kalau kita mau mencontoh Nabi persis, ya alhamdulillah, itu memang fadilah dan adab lah, kelebihan, enggak semua orang bisa begitu. Wa naumihi, tidurnya. Bagaimana kita supaya mendapatkan derajat sunnah, bukan yang fadilah adab, dalam mencontoh tidur Nabi. Nabi itu dari berbagai riwayat, dari segi waktu nih ya, momentum, Nabi itu tidur dalam sehari semalam cuma 3 kali. 1 setelah Isya. Kalau beliau tidak ada kegiatan, tidak ada taklim seperti kita ini, selalu habis Isya beliau langsung tidur. Yang kedua kapan? Yang kedua beliau selalu tidur setelah azan pertama. Di Indonesia udah nggak ada nih, ada pun jarang-jarang dah tuh. Kalau di Makkah sampai ini hari masih azan pertama kan, sekitar berapa menit tuh sebelum subuh? 20 sampai 25 menit sebelum subuh azan tuh pertama. Bukan azan untuk sholat itu, untuk bangunin orang. Maka Nabi di masa lalu setiap habis azan pertama, tadi kan udah tahajud tuh, bangun, cepat tidur, cepat bangun. Dari jam 1 sampai mendekati subuh, azan pertama beliau tidur. Bukan tidur lama Nabi,
Tidur hanya sebentar, bisa 5 menit sampai 10 menit. Dan yang ketiga, dari segi waktu Nabi selalu tidur sebelum zuhur. 15-20 menit sebelum zuhur. Qaulullah datu ya. Itulah cara ataupun waktu dari segi tidur Nabi. Nah, ini kalau kita bisa mencontoh, kita dapat fadilatun wa adab, bukan sunnah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mencontoh waktu tidur Nabi. Kalau kita yang pensiun mah gampang. Memang kita nggak kemana-mana lagi. Kerja cuma 2 kalau pensiun mah kan. 1, tunggu tanggal muda, ngambil gajian. Yang kedua, tunggu kedatangan cucu ke rumah. 2 itu aja udah kalau pensiun. Bisa ini mah. Ya, bisa. Tapi kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini Allah takdirkan profesinya satpam, security, dokter bedah, segala macam, mau kita paksain tidur habis isya? Nggak bisa. Orang dia masuk malam, terus nggak dapat dong dia, nggak bisa mencontoh Nabi dong. Nah, makanya kalau kita ngaji, berarti dalam hal itu hanya sekedar fadilatun wa adab. Satpam, apalagi dokter bedah yang 24 jam dia tidur, ada orang masuk ICU dan segala macamnya. Waduh, daruratnya lebih banyak, lebih besar. Maka oleh karena itu, dari hal ini, bila perbuatan Nabi itu tidak berpotensi untuk dapat dilakukan oleh seluruh umatnya, maka itu hanya sekedar fadilatun adab. Tapi sekali lagi, bagi kita yang hari ini Allah takdirkan memang punya waktu yang lapang, silahkan itu ditiru. Karena memang kalau kita tinjau dari aspek kesehatannya, luar biasa. Orang yang tidur cepat itu sehat, Pak. Tidur cepat, bangun langsung mandi, subhanallah. Itu mah udah nggak bisa dibicarakan deh ya. Udah pasti kita semua tahu. Itu hebatnya kalau kita mengikuti Nabi. Tapi tadi sekali lagi, tidak semua orang bisa mengikuti itu. Maka oleh karena itu, dalam kerangka ini didudukkan hanya sekedar fadilatun wa adab. Walibasihi, pakaiannya. Pakaiannya bagaimana nih? Ini banyak jadi polemik ini. Seakan-akan kalau pakai gamis itu kewaroannya lebih tinggi, gitu ya. Ada asumsi di masyarakat seperti itu. Kalau sudah pakai udel-udel kayak saya ini, pakai gamis, ya, itu kayak ini udah wali nih. Wali murid, iya, kalau wali murid mah. Iya, ada asumsi masyarakat seperti itu. Apalagi kalau pakai baju putih gamis, pakai udel-udel, pakai gini lagi nih. Ini kan mantap banget nih. Orang lihat udah kayak penduduk surga aja kan. Nah, padahal belum tentu ya. Jangan-jangan yang pakai kaos-kaos doang tuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita malam hari ini, subhanallah. Enggak tahu kita. Mungkin yang di pojok-pojokan itu yang ternyata wali Allah. Lah benar ini. Di antara indikasinya kata ulama, lihat istiqomahnya dalam ibadah. Kalau ada jamaah dian asri 5 waktu dan memang dia di rumah nggak pernah tinggal sholat, jangan-jangan itu wali Allah. Istiqomah tandanya. Jadi wali Allah itu bukan ujuk-ujuk itu. Tiba-tiba menghilang, bisa sholat ke Mekah katanya begitu ya. Sholat Jumat itu di mana tuh kiai yang itu? Wah, kalau itu mah beliau sholatnya Jumatnya ke Mekah. Lah kapan berangkatnya? Barusan tadi masuk kamar dulu. Nggak taunya nggak sholat Jumat. Ada nggak begitu? Ada, Pak. Cuman modal gamis dan udel. Hati-hati. Kemudian dalam hal pakaian ini kita bisa melihat dalam kitab misalnya Syama'il Muhammadiyah. Di situ detail dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi bagaimana pakaian Nabi. Di antaranya memang qamisun tawilun. Apa itu? Baju panjang seperti yang saya pakai ini. Betul itu. Qamisun tawilun. Selalu pakai gamis Rasulullah dan pakai begini memang. Kalau saya mencontoh Nabi dalam hal ini, apakah ini sudah dapat sunnah muakkad? Enggak, ini hanya sekedar fadilatun wa adab. Bukan sunnah muakkad, bukan. Artinya apa? Kita menjadi paham ini sama ini tidak menjadi ukuran kesolehan seseorang. Ada berbagai kesempatan teman-teman kita harus menyampaikan mungkin kelewat nih ngaji kitab usul fikih. Walhasil dalam berpakaian ini semangatnya sama, kita semua sama lah. Pengen persis sama Rasulullah. Lalu dia bilang apa? Saya pernah dengan salah satu teman, ustadz juga.
ingin memenuhi undangan, saya sampaikan sama beliau, pakai batik aja lah, gitu ya, pakai batik aja. Antum gimana sih? Masa antum gak percaya diri mencontoh Rasulullah? Lah, ini saya bilang, ketika beliau menyampaikan seperti itu, ya namanya kita nggak mungkin berdebat juga. Cuman cukup dalam hati saya begitu ya. Mungkin kelewat ini bab usul fikih ini. Nanti kita jelasin tuh. Bisa dijelaskan dengan detail. Artinya justru di sini dijelaskan oleh muallif dalam hal mencontoh Rasulullah dalam segi pakaian ini, kalau kita benar-benar mencontoh Nabi, itu mesti kita pilih pakaian yang memang menjadi pakaian dipakai oleh sebuah masyarakat dan di berbagai tempat negara-negara kita tinggal. Itulah cara kita mencontoh Rasulullah. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Wa masyihi, cara jalannya. Dalam As-Samail Muhammadiyah, Nabi itu jalan, Pak, seperti orang yang jalan di turunan. Jadi itu Nabi tegap, top. Jadi kayak orang jalan di turunan gimana sih? Itu ke bumi itu mantap gitu, pijakannya. Kalau ada orang mau mencontoh seperti itu, seperti Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, persis banget memang. Dasar cinta tadi, enggak apa-apa. Tapi Umar bin Khattab sekali lagi adalah di samping sama tradisi, sama kultur, sama budaya, itu memungkinkan dan sangat memungkinkan orang-orang sahabat, orang-orang tinggal Mekah mengikuti Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupannya. Tapi beda dengan kita. Kalau kita ingin contoh Rasulullah cara jalannya seperti itu, bagus. Cuma apa ya, nggak repot gitu kan? Kayak jalan robot gitu loh. Kalau orang jalan turun itu gimana sih? Tek gitu. Bukannya melandai, bukan. Nabi itu memang tegak. Bapak-bapak, kalau yang sudah pernah talaki kitab Samail Muhammadiyah, di situ rinci sekali. Alisnya Nabi, bola matanya, dahinya, tingginya, warnanya, rambutnya, semua dijelaskan di situ. Jadi memang kata ulama itu seandainya boleh divisualisasikan, sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena petunjuknya begitu detail. Begitu detail. Cuman sayangnya kan nggak boleh. Begitu detail situ. Rambutnya panjangnya kayak apa dijelaskan. Termasuk warna-warna baju yang beliau sukai, warna putih, warna hijau, karena memang itulah warna-warna itu di surga. Ya. Putih, hijau. Makanya saya pakai baju hijau nih, Pak. Besok saya pakai baju putih. Cuman sekali lagi, kalau ada di antara teman kita pakai baju merah, jangan dituduh ikut partai merah, gitu kan? Cuman senang aja, ya sah-sah aja, boleh. Namanya kita milih, itu kan selera, Pak ya, selera. Wa masyihi wa rukubihi, kendaraannya. Ini pun fadilatun wadab. Makanya kalau ada orang berkuda itu jadi sunnah juga. Tapi kita mesti menjelaskan, benar wahai akhi, Anda sedang melakukan sunnah, tapi sunnah dalam derajat fadilatun wa adab. Main kuda kan? Kalau dituduh orang hari ini, siapapun yang naik kendaraan tidak pakai kuda dan unta, maka tidak mengikuti Rasulullah. Ini enggak benar. Ya, enggak benar. Andaikan dulu sudah ada mobil Alphard, Nabi kita pakai mobil Alphard tuh, ya. Andaikan dulu YouTube sudah ada, ya pastilah Nabi kita followersnya 2,8 miliar gitu ya. Gitu. Nggak mungkin Nabi nggak pakai gitu. Jadi ini antara perbedaan kultur dan budaya Mekah dengan Indonesia, Mekah dengan Afrika, Mekah dengan Eropa, itu memang ada hal-hal yang perlu dirinci agar semangat mengikuti Nabi betul-betul berbuah pahala. Wa nahwi dzalik, dan seperti itu juga dalam hal-hal yang lain. Fa innal iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fadilatun. Nah, ditegaskan lagi. Semua yang tadi kita sebutkan itu, ya, tadi batasan-batasannya udah kita jelaskan sebagai fadilah. Fadzalika min babit tasyabbuh bihi, yang demikian itu adalah satu bab tentang mengikuti ataupun menyerupai Rasulullah. Wa huwa mamduhun, memang terpuji, memang diberikan apresiasi. Malam yu'arid maslahatun arjah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sepanjang tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar.
Terus wa hadza babun jara fihi al-halu nabawiyyah ala muqtadat tabi'il basyariyah aw ala majaratil 'urfil ladzi lam yukhalifid din. Fama kana minhu bi muqtada at-tab'i fas-sunnatu fahiya ay yujariyal insanu tab'a nafsihi ma dama la yukhalifu asy-syari'ah wa bidzalika yuhaqqiqul iktida'a bi atamma min tahqiqihi lahu law takallafa wa tasanna'a bi khilafi tabi'ihi al yuwafiqal mishyatan nabawiyyah awil qi'datan nabawiyyah wa in kana jariyan ala muwafiqatin al urfi kalubisil izari wal qamisit tawil. Nah, ini rinci dijelaskan. Jadi dalam hal tadi yang kita sebutkan, sekarang kita ambil satu contoh dalam berpakaian. Seorang pegawai negeri di salah satu instansi pemerintahan sudah ditentukan pakaiannya misalnya coklat, bajunya coklat, bawahnya coklat. Kayak baju orang Pemda, benar ya? Pemda coklat kan? Terus ada orang di situ karena ingin mendapatkan padilatun wa adab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mau memakai pakaian coklat-coklat ini. Saya akan pakai gamis ke kantor. Karena Nabi saya dulu pakai gamis. Nah, ini yang kata ulama nih, kata mu'allif ya, Abdullah bin Judai', apa kata beliau? Yang model seperti itu bukan mengikuti, malah merusak sunnah. Jadi enggak usah petantang-petenteng, sama kayak undangan tadi. Sesuaikan dengan kondisi. Atau ada orang tukang nih, tukang masjid atau tukang rumah, pengen mendapatkan padilatun wa adab, lalu dia pakai gamis. Dia karena tukang tuh, ngaduk semen pakai gamis, baju putih lagi kan? Gimana ceritanya itu? Ya, nah ini hal-hal seperti ini mesti umat Rasulullah cerdas dan bisa menempatkan ya dalam hal pemilihan, baik itu baju, baik itu kendaraan, di berbagai tempat dan kondisi tertentu gitu. Ya, misalnya di SD juga sama, di berbagai tempat. Jadi harus disesuaikan. Justru kalau kita ingin dikatakan, nih kata mu'allif, kalau kita ingin dikatakan mengikuti Nabi dalam hal berpakaian, bagi PNS tadi, pakailah baju coklat-coklat tadi. Dengan Anda memakai baju coklat-coklat itu, Anda sudah mengikuti Rasulullah dalam berpakaian. Patokannya asal tidak bertentangan dengan syariat. Apa bertentangan dengan syariat? Ya, pakai pakaian tapi masih kelihatan aurat. Nah, itu nggak boleh dah. Misal kata nih, ini kan terjadi, ada satu perusahaan atau satu bos di mall memaksa karyawannya yang perempuan lamar. Pak, saya mau lamar kerja. Oh iya, lulusannya ini. Iya, diterima dah. Tapi syaratnya kamu harus buka kerudung. Nah, ini baru tidak boleh ditoleransi. Baru kita berkata, oh enggak. Kenapa? Karena Nabiku tidak mengizinkan aku membuka aurat. Nah, itu baru pas tuh. Sama polemik di masa sekitar setahun yang lalu kalau tidak salah, terkait dengan seragam anak-anak sekolah. Iya kan? Ada berbagai pihak katanya enggak usah pakai kerudung. Nah, ini kita tegas menyampaikan. Karena ini bahagian daripada keyakinan kita. Kita pun sebagai ayah jangan mau kalah. Saya ada salah satu jamaah, benar itu dipindahin dari sekolah itu. Karena sekolah itu katanya nggak boleh pakai kerudung. Ya udah, pindah sekolah. Mengapa? Sekolah masih banyak. Daripada kita menggadaikan iman, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini perlu kita pahami dengan baik dan benar. Jadi ada, memang kita harus terikat betul dengan Rasulullah, tapi ada juga yang kita mengikuti adat setempat. Justru dalam kondisi itulah baru kita dikatakan ittiba'ur rasul. Ya, itu bahagian daripada fadilatun wadab. Ini masih panjang ini pembahasannya, ya. Berhubung sudah azan, kita cukupkan saja dulu. Ini karena tanggung ya. Nanti insyaallah bulan depan umur panjang sehat kita jelaskan berikutnya fadilatun adab. Ini masih banyak nih, ada 3 lembar lagi. Nah, supaya kita rinci dan betul-betul paham, oh begini ternyata ittiba, begini ternyata kembali kepada sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi bila ada hal yang perlu didiskusikan, ya nanti habis isya
Saya tunggu 5 menit, 10 menit. Kalau ada, kalau nggak ada, ya alhamdulillah berarti. Itu kesempurnaan majelis kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.